Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Salam Pramuka. Senang sekali pada kesempatan ini saya, Made Agung Aryasa, biasa dipanggil Kak Agung Ari, yang merupakan pembina pramuka dan juga sekaligus pelatih pembina pramuka, dan saat ini dipercaya juga sebagai pelatih pembina pramuka di Kuarcap Karangasem dan di Kuartir daerah Bali. Pada hari ini saya akan berbagi bersama adik-adik peserta didik baru di SMA maupun di SMK terkait dengan bagaimana kepramukaan itu sesungguhnya. Jadi ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi kakak untuk menyampaikan kepada adik-adik agar tidak ada salah pengertian terhadap kegiatan kepramukaan yang ada selama ini. Adik-adik sekalian yang sangat kakak cintai, pendidikan dalam gerakan pramuka atau kepramukaan itu bertujuan agar peserta didik timbul kesadarannya terkait dengan peningkatan mental, spiritual, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial, atau yang sering kita kenal dengan nama sesusif. Kemudian yang kedua adalah agar timbul kesadaran terkait proses pendidikan di kegiatan kepramukaan itu yang tidak sama dengan pengajaran di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, dalam hal proses pendidikan kepramukaan berlangsung, maka peserta didik tersebut diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek dalam kegiatan. Selanjutnya, yang menjadi roh utama dalam kegiatan kepramukaan adalah pertemuan-pertemuan. Namun dalam situasi seperti ini, sungguh susah kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara langsung. Namun dengan bantuan teknologi, kecanggihan IT seperti sekarang ini, maka pertemuan dapat kita lakukan secara online. Kenapa demikian? Karena pada konsepnya, walaupun pertemuan itu tatap muka maupun tidak, dalam pendidikan kepramukaan, pertemuan kepramukaan itu harus bersifat interaktif, komunikatif, untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Pertemuan yang bersifat interaktif dan komunikatif ini tentu akan mengajarkan banyak nilai kepada adik-adik selaku orang yang berkegiatan dalam kegiatan kepramukaan, yang mana seluruh penyampaian nilai-nilai ini selalu mengacu pada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Dua hal inilah yang membedakan bagaimana proses pendidikan kepramukaan berlangsung dengan proses pendidikan di tempat lain atau lembaga-lembaga yang lain. Apa itu prinsip dasar kepramukaan? Prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari sebagai dasar pikiran, perkataan, dan perbuatan pramuka dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi apapun yang mereka ucapkan, mereka pikirkan, mereka lakukan harus selalu mengacu pada prinsip dasar kepramukaan. Kemudian apa itu metode kepramukaan? Metode kepramukaan adalah merupakan cara belajar progresif, efektif, dan efisien yang bersifat universal karena digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di semua negara. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di semua negara, yang penerapannya disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan perkembangan bangsa dan masyarakatnya. Jadi dalam hal ini, dalam suasana
pandemi COVID-19, metode kepramukaan yang kita pilih pun akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. Selanjutnya, apa saja yang ada dalam prinsip dasar kepramukaan itu? Ya tentu, yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia, setiap insan, apalagi seorang pramuka, maka yang diutamakan adalah memiliki keimanan dan ketakwaan. Itu yang menjadi dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi seorang pramuka itu sudah sering disebut memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, karena selalu mendasarkan hidupnya pada prinsip yang kedua dalam prinsip dasar kepramukaan. Kemudian yang ketiga dalam prinsip dasar kepramukaan itu adalah peduli terhadap diri pribadinya. Jadi kita tidak akan bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada orang lain, rasa peduli kita terhadap lingkungan, kalau kita sendiri tidak peduli pada diri kita sendiri. Jadi prinsip dasar yang ketiga adalah seorang pramuka harus ingat, eling, bahwa dia juga membawa misi terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah taat pada kode kehormatan. Jadi seorang pramuka itu memiliki kode kehormatan yang disebut dengan Satya dan Dharma. Ada Dwi Satya dan Tri Satya, ada Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Jadi itu harus selalu ditaati sebagai pedoman hidup. Kemudian selanjutnya, yang membedakan gerakan pramuka dengan organisasi pendidikan lainnya adalah bahwa dalam gerakan pramuka itu dikenal yang namanya metode kepramukaan. Dalam gerakan pramuka dikenal ada 8 metode kepramukaan. Yang pertama adalah belajar sambil melakukan atau learning by doing. Kemudian yang kedua adalah kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Yang ketiga adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Yang keempat adalah kegiatan di alam terbuka, di alam bebas. Yang kelima adalah kehadiran orang dewasa. Jadi orang dewasa harus selalu hadir dalam setiap kegiatan. Selanjutnya yang keenam adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah. Dan yang kedelapan adalah pengamalan kode kehormatan. Jadi itu 8 metode yang dimiliki oleh gerakan pramuka, namun tidak dimiliki oleh organisasi pendidikan lainnya. Sehingga sering dalam kegiatan pramuka itu, kegiatan kepramuka itu dilihat ada kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena pertama, metode kepramukaan itu diterapkan tidak taat asas. Yang kedua, banyak pembina pramuka yang melaksanakan metode hanya berbasis kelas. Jadi kegiatan dilakukan sesuai dengan kelas masing-masing. Padahal di sana sudah jelas harus ada satuan terpisah, harus ada sistem berkelompok, artinya dikelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada, tidak menggunakan kelompok kelas. Kemudian perlengkapan sarana dan prasarana tidak terpenuhi. Kita mau latihan tapi sarana dan prasarana belum ada, sehingga itu sering menjadi kelemahan-kelemahan dalam kita berproses. Selanjutnya adalah jalan pintas atau pragmatis dan ala kadarnya. Ya, yang penting sudah ada kegiatan, cukuplah, nggak apa-apa. Nanti yang lain belakangan kita gunakan, yang lain belakangan kita latih. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah miskin referensi kepramukaan yang berbasis metode kepramukaan. Jadi banyak pembina pramuka yang tidak mau mengeksplor diri, tidak mau menggali diri untuk mencari referensi-referensi yang terkait dengan bagaimana memberikan kegiatan atau pertemuan pramuka yang interaktif dan mengandung nilai-nilai edukasi. Seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka itu sifatnya adalah kontekstual. Jadi apa yang ada itu yang digunakan. Yang kedua, senyata-nyatanya, tidak ada yang direkayasa. Kita kembali ke alam. Kemudian dilakukan di luar kelas dan di luar rumah. Jangan bilangnya kembali ke alam tapi masih ada di lingkungan
rumah atau di halaman rumah, masih ada di halaman sekolah. Itu tidak bisa. Jadi belum kembali ke alam. Namanya kembali ke alam, kita harus keluar dari sekolah, keluar dari kelas, bahkan keluar dari rumah. Kalau hanya menggunakan halaman sekolah, masih bisa dikategorikan ke alam bebas sepanjang halaman itu cukup luas. Namun jika halaman yang sempit, hanya ada lapangan saja, itu belum dikategorikan kembali ke alam. Kemudian selanjutnya, kegiatan belajar sambil melakukan. Ini metode kepramukaan juga. Hal ini sangat penting karena dalam learning by doing itu, nanti peserta didik atau anak-anak pramuka akan mengalami langsung, akan berproses langsung, akan belajar dari kesalahan-kesalahan selama dia belajar berproses. Kemudian dia akan melakukannya sendiri, melakukan bersama kelompoknya, dan selanjutnya dalam proses melakukan itu maka dia akan ingat selamanya. Karena kita mengacu pada konsep experiential learning, di mana ketika kita melakukan sesuatu, mengevaluasi diri dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita pernah lakukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan, maka pada akhirnya kita akan tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan baik dan benar, dan bahkan dengan cepat dan cekatan. Itulah ciri khas seorang pramuka. Selanjutnya, sistem berkelompok, bekerjasama dan berkompetisi. Nah, di sini yang dipupuk adalah bagaimana nanti seorang pramuka mampu bersosialisasi, mampu mencari teman, memiliki jiwa sosial, mengembangkan sikap kolaboratif, bekerja bersama, belajar bersama, kemudian memiliki sifat toleransi, dan ikut merasakan apa yang menjadi kesusahan temannya atau berempati. Disinilah semua itu dipupuk. Yang mungkin saja di organisasi lain ini disampaikan secara terpisah, namun kita melakukan secara utuh dalam metode kepramukaan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Seperti apa kegiatan yang menarik dan menantang tersebut? Nah, tentu namanya menarik dan menantang itu harus berkembang, sifatnya dinamis, bukan seperti itu saja dari tahun ke tahun, dan harus menggembirakan. Dan tolong diingat, harus bersifat edukatif atau mendidik. Menantang ini harus benar-benar diperhatikan manajemen risikonya. Jangan sampai membuat kegiatan yang menantang namun mengabaikan manajemen risiko sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita dalam hal ini membuat kegiatan menarik dan menantang, namun selalu mengacu pada manajemen risiko. Dan ini harus menjadi konsep setiap pembina pramuka ataupun Bapak Ibu guru yang nantinya ikut terlibat langsung dalam kegiatan kepramukaan di sekolah. Contoh kegiatan itu misalnya kita melakukan penjelajahan, melakukan hiking, mencari jejak, permainan-permainan dan sebagainya. Di sana akan ada tantangan dan pasti menarik. Selanjutnya adalah penghargaan tanda kecapan. Nah, di sini kita akan menumbuhkan kepada mereka bahwa kita memberikan mereka sebuah kepercayaan, sebuah penghargaan, sehingga mereka merasa bangga, mereka merasa terkesan, dan mereka merasa diakui. Ini yang sering kita abaikan. Sekecil apapun pencapaian peserta didik kita, adik-adik pramuka kita akan berikan penghargaan yang mungkin tidak ada di organisasi pendidikan lainnya. Kita mengenal namanya syarat kecakapan khusus dan syarat kecakapan umum. Nah, inilah yang menjadi acuan, menjadi referensi dalam kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita yang menjadi pramuka. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah satuan terpisah. Di sini ada penanaman jati diri bahwa saya adalah seorang laki-laki, saya adalah seorang perempuan. Jadi tidak ada nanti akan merasa dirinya bingung menentukan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Di sini jelas dipisahkan antara satuan putra dan satuan putri. Nah, ketika sudah terjadi satuan terpisah, maka mereka akan diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan apa yang potensi dimiliki. Jadi mereka tidak ada akan memanfaatkan momen-momen bersatu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, selalu terpisah. Selanjutnya adalah kehadiran orang dewasa. Ini yang sering diabaikan
Kenapa saya anggap seperti itu? Saya sering menerima curhat dari anak-anak pramuka bahwa ketika kegiatan itu pembinanya hanya melepas begitu saja, tidak langsung turun mendampingi. Mereka berkegiatan secara mandiri, bahkan terlalu mandiri. Terkadang pembinanya tidak hadir, cukup mengawasi dari jauh saja. Nah, ini yang tidak pas. Dalam hal ini, seorang pembina itu harus mengedepankan sistem among ing ngaso sung tulodo ing madyu mangun karso tut wuri handayani. Memang untuk pembina-pembina yang berada di satuan pendidikan SMA SMK atau madrasah, tut wuri handayani memang lebih banyak, tapi tidak boleh melepaskan yang namanya ing ngaso sung tulodo dan ing madyu mangun karso. Tetap kita memberikan contoh, tetap kita memberikan motivasi dan dorongan, bukan kita hanya menonton dari belakang baru kita membina seorang penegak. Ya kita bisa duduk-duduk santai, tidak, tetap kita harus melibatkan diri secara aktif. Kemudian pengamalan kode kehormatan. Yang dimaksud di sini adalah penguatan nilai-nilai diri. Jadi kita memiliki satya dan dharma sebagai kode kehormatan kita. Bagaimana satya dan dharma itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja hal ini tidak akan instan begitu saja, namun memerlukan sebuah proses. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan cara berbuat langsung. Mereka akan merasakan bagaimana berkembangnya nilai-nilai yang ada di dalam dirinya untuk mampu menjadi manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, sosial, dan intelektual. Seperti itu. Nah, selanjutnya sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar dan menengah, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kegiatan kepramukaan itu harus dilakukan. Banyak dari kita masih bingung. Ada yang menganggap bahwa asal sudah ada kegiatan kepramukaan, maka sekolah tersebut sudah melaksanakan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tersebut. Ada juga yang beranggapan bahwa jika telah mewajibkan peserta didik menjadi pramuka di gugus depan, sekali lagi, mewajibkan peserta didik menjadi pramuka di gugus depan, telah melaksanakan ekstrakurikuler wajib tersebut. Nah, ini salah. Kenapa saya bilang demikian? Jadi sebentar kita akan kupas kenapa tidak seperti itu. Kemudian dalam hal ini guru juga sering meminta nilai, ya, wali kelas sering minta nilai kepada pembina pramuka untuk mengisi raport ekstrakurikuler. Padahal sudah jelas di sana nanti ada perbedaan-perbedaan, di mana porsinya guru, di mana porsinya pembina pramuka. Lain sebentar saya sampaikan. Oke. Ada sering pertanyaan dari beberapa teman kepada saya, kenapa sih ekstrakurikuler pramuka yang menjadi wajib di sekolah? Nah, ini sering ada miskomunikasi. Jadi yang wajib adalah pendidikan kepramukaan. Jadi tidak wajib menjadi seorang pramuka. Dalam hal ini yang disampaikan kepada seluruh peserta didik adalah pendidikan kepramukaannya, bukan menjadi seorang pramuka. Sekali lagi saya tegaskan, ini yang sering masih disalahartikan. Banyak yang mewajibkan seluruh peserta didiknya menjadi seorang pramuka, padahal dia tidak ingin, tidak suka, dan terpaksa. Karena pramuka sifatnya itu adalah sukarela. Ketika sudah terjadi pemaksaan, maka otomatis terjadi pelanggaran asas di sana. Oleh karena itu, sekali lagi yang wajib adalah pendidikan kepramukaan, bukan wajib menjadi seorang pramuka. Alasannya kenapa pendidikan kepramukaan yang wajib adalah karena bersinergi. Jadi tujuan pendidikan kepramukaan atau tujuan gerakan pramuka itu yang tadi membentuk manusia yang berwatak, berintelektual, berketerampilan,
sejalan dengan tujuan dari pendidikan nasional dan sejalan juga dengan tujuan pemerintah dalam hal penumbuhan budi pekerti. Karena sejalan inilah, maka digandenglah pendidikan kepramukaan menjadi salah satu yang diwajibkan di setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, kita akan kupas di sini bahwa di dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 itu jelas disebutkan bahwa ekstra wajib pendidikan kepramukaan itu dilaksanakan melalui 3 model yang terintegrasi. Jadi bukan memilih salah satu dari 3 model yang ada, namun 3 model yang terintegrasi. Model apa saja itu? Yang pertama adalah model blok, yang kedua adalah model aktualisasi, dan yang ketiga adalah model reguler. Nah, kita kupas yang pertama dulu, model blok. Model blok ini merupakan kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik di setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, yang mana dilaksanakan dalam bentuk perkemahan di awal tahun pelajaran. Kemudian kegiatannya terjadwal dan dilakukan penilaian secara umum. Biasanya lama waktu kegiatan itu adalah 36 jam atau 3 hari 2 malam. Nah, tentunya dalam hal ini, dalam situasi seperti ini, hal ini tidak dapat dilakukan karena sudah ada arahan instruksi dari Gerakan Pramuka di Kuartir Nasional, tidak diizinkan melakukan kegiatan-kegiatan perkemahan sepanjang situasi masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Namun demikian, sekali lagi, itu tetap bisa disiasati dengan adanya teknologi yang dapat membantu kita. Nah, bagaimana dengan kelas 10 atau siswa baru di setiap satuan pendidikan? Kegiatannya akan diintegrasikan dengan kegiatan MPLS. Itu kenapa? Adik-adik atau anak-anak peserta didik baru dalam hal ini diberikan kegiatan model blok, karena ini wajib digandengkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun tidak 36 jam, paling tidak adik-adik tahu seperti apa dan bagaimana nantinya kegiatan kepramukaan, dalam hal ini ekstra wajib pendidikan kepramukaan itu berlangsung di sekolah yang adik-adik tuju. Kemudian selanjutnya, model yang kedua adalah model aktualisasi. Ini pun sifatnya wajib. Namun bedanya adalah, kalau tadi model blok itu ada dalam bentuk perkemahan dan menginap, namun dalam hal ini merupakan bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang harusnya diajarkan di dalam kelas oleh Bapak Ibu gurunya. Pada kegiatan aktualisasi ini akan diajarkan menggunakan metode-metode kepramukaan. Jadi Bapak Ibu guru tidak akan mengajarkan sesuai dengan metode yang beliau miliki, namun beliau akan mengadopsi metode-metode kepramukaan untuk menanamkan nilai-nilai sikap dan keterampilan bagi anak-anak di sekolah. Dan ini pun dilakukan secara rutin, terjadwal, seminggu sekali, dan biasanya berlangsung selama 120 menit. Dilangsungkan di mana? Di lingkungan sekolah. Tidak dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah. Kalau model blok tadi dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah, namun kalau aktualisasi hanya boleh di dalam lingkungan sekolah. Dan yang bertanggung jawab di sana adalah tentunya pembina pramuka bersama dengan dewan guru semuanya. Bukan pembina pramuka saja, jadi pembina pramuka dengan dewan guru semuanya, sama dengan sistem blok, model blok, semua bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu nanti tidak ada yang saling menyalahkan bahwa ini tugasnya pembina pramuka, ini tugas saya, ini bukan tugas saya. Sekali lagi saya tekankan, model blok dan aktualisasi itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bapak Ibu guru seluruhnya di sekolah, di bawah kendali Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian untuk yang ketiga, model reguler, ini yang merupakan pembeda dari dua model yang tadi.
Pada model reguler, basisnya adalah minat. Kalau sudah dia berminat, maka dia akan bergabung secara sukarela. Dan kegiatannya itu dilakukan di gugus depan. Nah, ketika kita sudah berbicara gugus depan, maka bagaimana mekanisme yang berlangsung dalam gugus depan itu yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan ini. Disinilah mereka akan berproses menggunakan SKU, syarat kecakapan umum, menggunakan SKK, syarat kecakapan khusus, untuk meningkatkan diri, untuk menggeladi diri, untuk menggembleng diri menjadi orang yang memiliki kecakapan sehingga bisa survive, bisa bertahan dalam kondisi apapun. Seperti halnya filosofi tunas kelapa, cikal yang selalu terpatri dalam diri kita, dimanapun, kapanpun tetap bisa hidup. Dari ujung akar sampai ujung daun selalu bermanfaat dan berguna bagi siapapun di lingkungannya. Apalagi dalam situasi seperti ini. Jadi seorang pramuka tidak ada kata mundur, selalu bergerak, selalu berproses, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kegiatan kepramukaan itu, khususnya ekstra wajib pendidikan kepramukaan itu dinilai. Nah, di sini sudah kita sampaikan 3 model tersebut. Nah, terkait dengan penilaian, tentu ada pembeda. Bedanya di mana? Kalau model blok dan aktualisasi itu materi-materinya mengacu pada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, dan kompetensi inti 4 setiap mata pelajaran. Sedangkan model reguler itu tidak mengacu pada hal itu. Dia hanya mengacu pada SKU dan SKK. Karena model aktualisasi dan model blok mengacu pada KI 1, KI 2, dan KI 4, maka yang memiliki kewenangan dalam penilaian di sana adalah guru mata pelajaran yang setelah menganalisis KD-KD di setiap KI menyatakan bahwa KD tersebut perlu diukur, perlu dinilai, perlu dievaluasi. Jadi nanti tidak ada Bapak Ibu guru mata pelajaran yang meminta nilai KI 1, KI 2, dan KI 4 kepada pembina pramuka. Kenapa? Karena yang berproses atau yang melakukan kegiatan tersebut adalah Bapak Ibu guru sendiri, namun dibantu oleh pembina pramuka dalam hal penerapan metode kepramukaan untuk membungkus semua KI yang Bapak Ibu miliki. Dengan kata lain, KI 1, KI 2, KI 3 yang memiliki KD-KD tersendiri merupakan penumpang dalam sebuah bus, di mana busnya itu adalah metode kepramukaan yang menggunakan seorang pembina pramuka sebagai supir untuk menuju terminal secara bersama-sama. Jadi sekali lagi yang menilai adalah Bapak Ibu guru mata pelajaran sendiri, bukan pembina pramuka. Lepas hal misalnya pembina pramuka juga sebagai guru mata pelajaran, maka dia berkewajiban juga menilai mata pelajarannya sendiri. Nah, itu dia bedanya. Bagaimana dengan model blok? Kalau model blok, tentu penilaiannya khusus mengacu pada penanaman nilai yang ada pada SKU dan SKK tersebut. Nah, teknik-teknik penerapan pendidikan kepramukaan sudah saya singgung tadi, ada banyak hal. Bisa dilakukan dengan permainan, perjalanan, diskusi, widya wisata, simulasi, napatilas, lagu, gerak, pentas seni, dan lain sebagainya. Itu adalah ragam-ragam yang bisa kita gunakan sebagai pilihan dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian yang dinilai juga nanti adalah partisipasi, kehadiran dalam latihan, keaktifan bertanya, kepekaan, toleransi, tenggang rasa, dan sebagainya. Itu menjadi penilaian-penilaian tersendiri. Karena setiap kegiatan kepramukaan itu, sekali lagi, yang dinilai atau diukur adalah tidak hanya semata-mata sebagaimana cepat dia membuat sebuah tanduk, sebagaimana cepat dia mampu membangun menara kaki 3, atau mampu membuat sebuah produk, tidak. Tapi bagaimana mereka memupuk nilai-nilai, melakukan suatu secara bersama-sama, memiliki sikap disiplin, kemudian jujur, kemudian memiliki ketelatenan, kesabaran, dan
sebagainya. Itulah yang utamanya. Jadi sekali lagi, bukan dilatih untuk bisa membuat tandu saja. Untuk apa saya buat tandu? Tandu kan sudah ada yang jual. Tapi bagaimana mereka bekerja sama, memiliki ketelitian, kesabaran untuk menghasilkan sebuah produk yang namanya tandu. Buat apa saya dilatih semakur, Morse? Sekarang sudah ada SMS, tinggal kirim saja. Buat apa saya belajar itu? Semakur Morse adalah sebagai alat dalam hal ini untuk menanamkan nilai. Mereka adalah sebagai alat pendidikan dalam hal untuk menanamkan nilai. Jadi ketika bermain Morse, bermain semakur, semua kecerdasan diasah, intelektualnya diasah, fisiknya diasah, kemudian spiritualnya diasah, sosialnya diasah, emosinya juga diasah. Nah, itu di sana dia kelebihan metode-metode kepramukaan dan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Nah, kemudian penilaian itu biasanya dilakukan dalam bentuk observasi. Akan diamati apakah sudah menunjukkan sifat jujur, sudah menunjukkan sifat disiplin, sudah menunjukkan sifat tenggang rasa, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah itu terlihat, maka nanti di raport, akan muncul nilai untuk ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Sekali lagi, ekstra wajib pendidikan kepramukaan, yang mana deskripsinya nanti adalah menyatakan bahwa siswa siapa gitu misalnya sudah mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan, sudah mampu menunjukkan kejujuran, ketelitian dalam kegiatan. Siswa C misalnya masih belum mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab. Seperti itulah nanti deskripsi yang muncul di dalam raport. Namun untuk yang reguler, di tambahan, dia memiliki ekstra khusus namanya ekstra pramuka. Maka dia akan muncul deskripsi-deskripsi yang sesuai dengan yang diberikan oleh pembinanya. Apakah misalnya sudah terampil memainkan Morse, sudah terampil tali temali, sudah sangat terampil pioneering, dan lain sebagainya. Itu khusus yang reguler. Jadi di raport akan ada dua nilai. Satu nilai untuk ekstra wajib pendidikan kepramukaan yang merupakan penanaman nilai-nilai, dan satu lagi sesuai dengan ekstra menjadi seorang pramuka. Jadi ada dua nilai di raport. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa kakak sampaikan, yang bisa bapak sampaikan, karena saya bermain ganda sebagai guru juga dan juga sekaligus sebagai pembina pramuka. Jadi harapannya sekali lagi, mari bersama-sama berproses, bertumbuh, berkembang, dan menjadi diri sendiri sesuai dengan harapan orang tua kita, harapan bangsa dan negara, bahwa generasi kalian adalah generasi-generasi yang akan memunculkan Indonesia sebagai negara yang maju, karena kalian semua adalah generasi-generasi emas yang dimiliki oleh Indonesia. Sekali lagi, selamat berkegiatan. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi keinginan kalian dapat terwujud. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam pramuka.